Rumah yang besar. Aku ingin tahu kemana ia membawaku. Ketika ia memegang tanganku dan mulai berjalan, ia membawaku ke istana yang telah kami kunjungi sehari sebelumnya. Hatiku menyanyi sambil terpesona. Bagaimana mungkin ada rumah yang begini indah? Jalanan emas menakjubkanku, dan aku merasa begitu gembira sewaktu kami berjalan sepanjang tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi miliknya. Jalannya kelihatan licin sebab sangat mengkilap, tetapi biasa saja rasanya berjalan di atasnya. Disebabkan oleh kecemerlangannya, jalanannya menyerupai gelanggang bermain sepatu es. Cahaya matahari seakan-akan menembus seluruh tempat. Apabila aku berjalan dengan Tuhan, aku merasa sangat bahagia, sehingga tidak ada satu kata pun yang dapat melukiskannya. Ini suatu perasaan senang dan gembira, tercampur dengan rasa aman, tiada gangguan sedikit pun. Kami berjalan melalui banyak rumah-rumah besar dan istana-istana, yang satu lebih elok dari sebelumnya. Di depan salah satu rumah-rumah ini, Tuhan berhenti. Aku tahu, ia akan membawaku masuk ke dalam, dan aku bergairah tidak keruan. Jantungku berdegup tak teratur ketika kami naik anak tangga di depan rumah. Mataku tertarik melihat kepada tombol pintu yang terbuat dari emas. Lalu aku melihat pelat emas pada pintu depan. Ada sebuah nama tertulis di situ. Aku dengan cepat menyadari bahwa itu adalah namaku. Aku hampir pingsan karena terperanjat. Tertulis dengan tulisan yang indah adalah nama Cunam. Ini adalah tempat yang disediakan Yesus untukku. Aku sangat takjub, menakjubkan, sehingga tidak masuk di akal. Di sini aku berdiri dekat pintu, sebuah istana yang anggun di sorga, dan namaku ditulis dengan emas pada pintunya yang indah, terlalu indah untuk dapat menjadi kenyataan. Kepalaku terhuyung karena sangat heran. Bagaimana ini mungkin? Aku mengalirkan air mata terima kasih dan kegirangan, sementara hatiku diliputi dengan cinta, serta kasih yang mendalam untuk Tuhan. Aku sungguh tidak pernah menyangka menerima barang-barang yang begitu indah dari Dia. Aku selalu merasa bahwa sekalipun ia hanya mengenal aku, itu sudah cukup. Tetapi sekarang, ia betul-betul melimpahkan berkat-berkatnya ke atasku. Aku telah mencicipi air kehidupan, dan aku tahu aku tak akan pernah dahaga lagi akan perkara duniawi. Aku telah merasakan buah taman Firdaus yang berwarna ungu, dan aku tak akan pernah lapar akan hal-hal duniawi lagi. Aku telah bersama dengan Yesus, Tuhan dan Tuanku, dan Ia telah membawaku ke rumah yang dibuatnya untukku. Aku menangis tanpa malu. Waktu Tuhan menuntunku ke dalam rumah, Ia berkata, Jangan menangis putriku, aku ingin engkau bahagia. ketika kami melangkah lewat ambang pintu rumah itu, lagu-lagu rohani memenuhi hatiku, dan aku lanjutkan dengan menangis air mata kegirangan dan syukur. Aku kagum oleh dinding batu yang berkilau sepanjang gang rumahku. Aku suka sekali permadani yang berwarna merah dan susu, dengan pola-pola bulat, kursi beludru merah, begitu klasik dan bermutu tinggi, seperti yang selalu aku inginkan untuk rumahku. Tirai merahnya adalah yang paling bagus yang pernah kulihat. Tuhan mengambil tempat duduknya
Di atas salah satu kursi-kursi beludru waktu aku jalan ke atas anak tangga yang megah, menikmati setiap saat di dalam rumahku. Kamar tidurnya dialasi permadani putih bersih, dan aku melihat bahwa ujung kepala tempat tidurnya dari perak dengan dihiasi batu-batu permata biru di sekeliling pinggirannya. Cermin pada lemari rias juga ada batu-batu permata biru, menambah kecemerlangannya. Kamar mandinya mempunyai bak mandi perak yang dihiasi dengan permata indah yang warna-warni. Aku menyanyi ketika berjalan sekeliling bagian dalam rumahku. Aku merasa seperti seorang putri di dunia peri. Tetapi aku tahu bahwa ini bukan hayalan. Ini lebih nyata dari yang pernah kubayangkan. Aku selalu percaya akan adanya sebuah firdaus sorgawi. Tetapi aku tidak pernah pasti akan keadaannya. Sekarang aku tahu, tanpa merasa ragu-ragu, bahwa sorga itu nyata. Dan aku ingin setiap orang di dunia mengetahuinya juga. Setelah beberapa saat kegembiraan yang tak terkatakan, aku turun ke bawah anak tangga, ke tempat di mana Tuhan sedang duduk. Ia berdiri dan bertanya, Apakah engkau gembira, Cunam? "Aku tahu Tuhan senang untuk memperlihatkan rumahku kepadaku." Aku menjawab, "Ya, aku senang sekali. Dan sangat berterima kasih atas segala yang engkau lakukan untukku. Tetapi, aku masih merasa orang sepertiku ini tidak patut menerima berkat yang begitu hebat. Aku masih belum melakukan apa-apa untuk engkau, Tuhan. Tetapi aku selalu ingin melayanimu dan membuatmu gembira." Engkau telah membuat aku gembira, putriku. Engkau adalah seorang putri yang istimewa bagiku, dan aku ingin memberkatimu banyak sekali. Anak-anakku belum siap untukku. Waktu kami pergi dan berjalan melalui jembatan emas, kami kembali ke Gedung Putih, berganti pakaian, menyimpan mahkota yang cantik, dan kemudian pergi ke kolam. Aku merasa begitu riang. Aku bahkan sudah bernyanyi sebelum kami tiba di kolam. Kami duduk dan bercakap-cakap sebentar. Dan aku sadar bahwa aku adalah seseorang yang paling beruntung yang pernah hidup. Tuhan memecah lamunanku dengan nada mendesak. Cunam, aku telah menyiapkan segalanya untuk anak-anakku. Aku mempercepat semuanya, sebab kerajaanku telah lama sekali siap. Tetapi banyak sekali anak-anakku belum siap untukku, karena mereka terlalu mencintai dunia. Itulah sebabnya, aku ingin engkau menulis sebuah buku bagiku. Aku tahu ini akan melelahkan untukmu, tetapi pekerjaan ini harus dilakukan segera. Tuhan, aku sangat heran dengan segala yang telah Engkau perlihatkan kepadaku. Jika aku mendengar buku yang seperti itu, aku tahu aku akan sangat ingin membacanya, karena aku sangat mencintaimu. Ia membalas sambil tersenyum. Aku tahu, putriku, inilah sebabnya mengapa aku dalam keadaan terburu-buru. Mengajarkan tentang Injil adalah hal yang terpenting di dunia. Aku ingin semua anakku mengetahui bahwa aku segera datang. Pikiranku kembali kepada beberapa kata-kata penutup dari kitab Injil, dan dengan sepenuh hatiku, aku berseru yang sama. Kalau begitu, datanglah, Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan sungguh akan segera datang.